Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan walafiat. Senang sekali di sini kita berjumpa kembali tentunya dalam Berendo di edisi hari ini 16 Oktober 2024 bersama saya Aldila Vidya. Pemirsa, pemilihan kepala daerah tinggal menghitung hari dan tentunya ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat. Dan tentu dalam fase ini peran media menjadi sangat krusial tentunya dalam membentuk opini publik dan juga nantinya mempengaruhi keputusan bagi para pemilih. Oleh karena itu dalam hal ini pengawasan konten siaran yang akurat, berimbang dan juga sesuai dengan etika menjadi menarik untuk kita bahas bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di hadapan kita di studio TVRI Bengkulu pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Muhammad Reza selaku Wakil Ketua KPU Pusat. Selamat sore Dila. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Saya mendarat kemarin Bengkulu dan luar biasa panasnya. Lagi panas kayaknya. Iya, tapi emang masyarakat Bengkulu nih kuat Pak menghadapi panas ini Pak. Ya kurang sama lah sebenarnya. Aku juga dari tempat asalku panas, tapi memang tantangannya luar biasa. Cuaca bisa panas, tapi pilkada harus kepala dingin. Oh iya dong. Jadi cukup cuacanya aja ya Pak yang panas. Tergantung lembaga penyiarannya. Itu akan kita bahas hari ini Pak ya. Baik, pemirsa kita juga sudah dihadirkan langsung ini dari Bawaslu Provinsi Bengkulu yang menjadi pihak pengawas dalam hal pilkada ini. Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, selamat sore Bapak Eko Sugianto. Selamat sore Mbak Dila, seluruh pemirsa TVRI Bengkulu yang berbahagia, semoga sehat selalu. Iya, Pak Eko, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kita harus sehat, harus fit ini. Walaupun kesibukan tahapan Dia tak ada libur soalnya. Nggak ada libur ya Pak ya? hari kalender Pak. Semakin mendekati hari H ya Pak ya? Dan memang hari kalender Mbak Dila, jadi memang nggak ada hari Minggu, nggak ada hari Minggu. Nggak ada tanggal merah. Penyelenggara nggak ada tanggal merah. Ada tanggal merah. Iya baik, ya baik Bapak, ini tentunya dalam menghadapi pilkada ini semuanya ini turut serta ya Pak ya, aktif dalam hal termasuk juga Bawaslu nih selalu nggak ada kalender lagi Pak, nggak ada tanggal merahnya ya Bapak ya. Ada hitam semua. Sama Pak kayak baju Bapak Pak, hitam ya. Alhamdulillah ini. Melambangkan kerjanya Pak. Tidak boleh ada warnanya sama sekali. Iya benar, harus hitam ya Pak ya. Abu-abu nih Pak. Baik Bapak, ini kalau kita berbicara mengenai pilkada nih Pak ya, sebentar lagi tinggal menghitung hari lah, masyarakat juga sangat nantikan nih untuk pemilihan kepala daerah. Kalau dari KPI sendiri Bapak melihat, mungkin sebelum kita bahas pengawasan untuk siaran pilkada sejauh ini, kalau untuk vibes-nya sejauh ini gimana sih Pak yang sudah terjadi secara garis besarnya Pak untuk namanya juga ini? Pemilihan kepala daerah ya. Pemilihan kepala daerah tentu saja berbeda dengan pemilihan presiden, berbeda dengan anggota legislatif karena ini bersinggungan langsung dengan pimpinan daerah yang ada di daerah kan. Jadi masyarakat itu betul-betul merasa sangat memiliki siapa yang akan menjadi pimpinannya. Makanya informasinya harus betul-betul diperhatikan. Penyiarannya juga harus benar-benar diperhatikan. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah telah berkomitmen untuk kemudian dari dulu kita bersama penyelenggara yang punya hajat ini kan sebenarnya KPU dan Bawaslu. Kita dalam fungsi membantu KPU dan Bawaslu karena kita ada gugus tugas. Gugus tugas di pusat ada ditandatangani oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, KPU Pusat dan Dewan Pers. Kami menandatangani gugus tugas di mana di gugus tugas itu sudah diatur kewenangan masing-masing. Jadi nanti kalau yang berkontestasi itu wilayahnya KPU sama Bawaslu, kami ke wilayah lembaga penyiaran pihak ketiga menyebarkan informasi begitu. Gitu juga dengan Dewan Pers, ada wilayah-wilayah yang kemudian dibatasi oleh regulasi dan peraturan. Kami punya selain Undang-Undang 32 dan yang sudah diperbarui dengan Cipta Kerja, kami punya PP 50, 5152, kemudian PP 11 dan P3 SPS tentu saja. Terakhir kami mengeluarkan surat edaran terkait pilkada. Ini tentu saja dalam upaya kami untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang baik dan tentu saja
mewujudkan, menjaga iklim informasi lembaga penyiaran agar semua adil untuk semua calon kepala daerah. Ya, menjaga informasi ini agar ini adil ya Bapak ya, untuk seluruh calon kepala daerah. Nah, sejauh ini mungkin secara garis umum ya melihat secara belum masuk ke pihak kontestasi nanti kita ini Pak sebentar lagi ini untuk siaran ini seperti apa sih Pak yang sudah terjadi nih Pak? Kami baru ketemu lembaga penyiaran, kemarin kami mengumpulkan lembaga penyiaran. Karena kami berbagi tugas ya dengan KPID. Betul. Jadi yang induk jaringan, yang asosiasi juga, asosiasi lembaga penyiaran, ATVSI, ATVNI, PRSNI, kemudian induk jaringan yang ada di Jakarta kami kumpulkan karena mereka punya lembaganya di daerah, dan kami mendengarkan banyak masukan gitu, banyak masukan dan banyak hal yang mungkin juga nanti akan Bawaslu akan juga ini gimana ya gitu ya. Saya mendengar banyak masukan juga dari KPID, ada pimpinan lembaga penyiaran yang juga jadi kepala daerah, jadi calon kepala daerah. Kami juga ada juga beberapa yang punya radio lah, yang berinvestasi di TV kabel lah gitu ya. Mereka maju sebagai calon kepala daerah, dan bagaimana dengan hal tersebut, dan kami sudah menyampaikan itu di aturan mainnya sudah sangat jelas. Pasal-pasalnya sudah ada dan sudah disampaikan. Ada 3 poin yang menurut kami penting sekali yang diperhatikan lembaga penyiaran. Waktu peliputan yang cukup sama kepada seluruh calon. Kemudian frekuensi penayangan yang sama. Frekuensi penayangan yang sama dan tidak boleh berpihak. Jadi pernah ada kejadian itu di salah satu daerah, saya tidak mau sebut nama daerahnya. Ada salah satu daerah yang jauh-jauh hari itu calon anggota legislatif waktu itu adalah pimpinan radio tersebut. Iklannya itu terus. Bawaslu tanya kepada KPID, ini gimana? Mereka konsultasi KPI pusat, saya bilang panggil. Karena tidak boleh. Tidak berimbang dia. Tidak berimbang, tidak memberikan frekuensi yang sama, tidak memberikan ruang yang sama. Nggak boleh itu. Lembaga penyiaran harus tetap menjadi fungsi menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Karena itu tugas pokok KPI. Menjamin masyarakat mendapatkan informasi sesuai hak asasi manusia. Jadi harus adil kita memperlakukan semua calon. Beda lagi kalau calonnya tidak mau tampil di lembaga penyiaran itu. Saya TVRI udah undang 3, yang datang 1. Ya itu kan sudah diberi ruang. Iya, itu di luar wewenang ya, betul. Sudah tidak bisa, itu sudah dia tidak mau memanfaatkan itu. Iya. Saya kira itu. Di luar itu ya Bapak ya, kalau misalnya memang sudah diberikan kesempatan yang sama gitu ya, namun pada kenyataannya tidak dihadirkan gitu ya. Oke, baik, kita beralih nih ke Bawaslu Bapak, seperti yang tadi Pak Reza sampaikan, yang punya hajatan Bawaslu ini, Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bapak mungkin sebagai lembaga pengawas, sebenarnya seperti apa sih Pak sejauh ini untuk batasan-batasan dari Bawaslu sendiri dalam mengawasi siaran di Bengkulu gitu? Ya, baik, terima kasih Mbak Debila. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Reza ini sejalan dengan semangat Bawaslu ini. Ada aspek kesetaraan dan kesamaan dalam di mata media kira-kira gitu ya untuk semua calon. Nah, maka kemudian yang dilakukan oleh Bawaslu kaitannya dengan misalnya penayangan iklan yang di media gitu ya, penayangan. Maka itu yang kita pastikan, yang pertama adalah soal kesetaraan, kesempatan yang sama. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah kontennya. Jangan kemudian konten itu malah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan misalnya. Di sana ada unsur sara, misalnya ada unsur-unsur yang menjelekkan, itu kan tidak boleh. Nah, itu bagian dari pengawasan kita. Di samping itu juga kita ingin memastikan bahwa iklan atau kampanye melalui media itu juga memenuhi ketentuan bahwa penayangan iklan itu pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu 14 hari, selama 14 hari sampai dengan masa tenang 3 hari. Itu kan sana spernya kan. Nah, itu kita pastikan. Karena ada pidananya itu Bang Reza. Kalau misalnya terjadi penayangan iklan di luar jadwal, nah itu ada pidananya. Nah, itu yang kita pastikan juga, jangan sampai nanti penayangan iklan atau iklan melalui media cetak elektronik ini justru ada urusan hukum di belakangnya. Nah, ini itu. Jadi kepastian-kepastian itu yang ingin kita pastikan bahwa penayangan iklan, kampanye di media sosial itu terjamin atau terbingkai oleh semua regulasi yang ada dalam pemilihan ini. Iya, baik. Tapi artinya menarik yang perlu diperhatikan juga adalah kontennya ya Bapak ya, dalam hal ini bentuk kontennya nih jangan sampai tadi masyarakat tidak mendapatkan informasi tadi yang berimbang, mungkin sesuai dengan etika juga. Tapi kita bahas lebih banyak lah Pak ya setelah ini. Kita pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Berendok.